Oke, sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan data ke dalam database-nya kita. Oke, sebelum kita memulai masuk data ke dalam database, nah di sini kita akan coba meng-create model dulu ya teman-teman ya. Nah, model. Jadi model itu untuk menghubungkan ke dalam database. Ya, mungkin teman-teman itu boleh pelajari untuk struktur datanya. Itu ada yang namanya model. Nah, kalau kita lihat di dalam Express Generator, nah ini kan ada router. Nah, ini ada app. Seperti ini. Oh, enggak ada ya. Oke. Untuk model. Nah, untuk pembuatan model sendiri, di sini kita tidak akan menyentuh database ya teman-teman ya. Nah, biasanya kan teman-teman kalau ingin membuat database itu, contohnya di sini namakan books gitu, create satu-satu seperti ini ya. Ini ID, ini title, contohnya ini description, kemudian di sini created add. Terus kalau ingin tambah lagi, contohnya satu sini created add. Ini contoh ya teman-teman, contoh ya. Oke, description. Nah, nanti kan jadi seperti ini nih. Nah, kita udah punya table baru namanya books. Nah, datanya seperti ini. Nah, kita sebisa mungkin jangan menggunakan ini ya teman-teman, karena nanti ketika kita sudah melakukan proses ke production atau ke staging, nah kadangkala kita tidak punya akses ke database langsung. Nah, itu hanya ada orang-orang tertentu saja yang akan mengakses ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa koneksi langsung ke dalam database tanpa harus create manual satu-satu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu kita akan coba delete dulu nih. Kita drop dulu booknya, hapus. Nah, jadi database-nya, table-nya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan migration ya teman-teman. Kita akan menggunakan migration dari Sequelize. Kita tinggal ganti aja Sequelize migration. Nah, ini migration Sequelize. Nah, teman-teman sebelum menginstal Sequelize seperti ini, kita install dulu tuh Sequelize-nya. Oke, kita install. Oke, kita lihat package JSON-nya. Oke, ini Sequelize CLI-nya sudah ada. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Nah, di sini teman-teman cukup create aja seperti ini. Npx Sequelize create migration. Di basic. Nah, ini kita pakai Windows. Mungkin teman-teman kalau yang pernah pakai Laravel, ini mungkin teman-teman boleh paham lah tentang cara migration ini. Nah, teman-teman untuk bisa baca lebih lanjut, teman-teman boleh baca database-nya aja. Oke, nah di sini kita akan menggunakan untuk create migration-nya. Oke, kita akan create migration. Nah, di sini migration ini. Oke, kita akan create migration-nya. Generate namanya apa gitu. Oke, kita akan coba sini migration create namanya books namanya book name-nya. Nah, di sini teman-teman bebas mengikut generate name-nya apa. Contohnya create
table. Coba kita install SQLS-nya dulu. Oke, SQLS-nya udah berhasil kita install. Kita akan coba lagi mode SQLS migration generate. Nah, oke, berhasil. Jadi kita harus install SQLS-nya dulu sama baru kita install SQLS CLI-nya. Oke, nah di sini kita udah berhasil nih create book table-nya untuk generate migration-nya. Nah, teman-teman boleh lihat di sini udah ada folder migration. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba menuliskan interface-nya, gitu, teman-teman. Ini seperti ini, kita akan coba ini create return untuk create table, karena kita akan menggunakan create table ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba return. Nah, return query interface create table books. Nah, table books. Nah, kita apa aja yang kita butuhin untuk melakukan create books ini gitu. Contohnya kita butuh pertama itu kolom ID ya, teman-teman ya. Nah, ID. Nah, ID kita pakai apa nih gitu. Contohnya ID-nya kita equalize integer. Nah, contohnya kita ID-nya pakai integer gitu. Nah, kemudian tadi ada titelnya string gitu. Contohnya baru tadi ada description string juga, atau enggak ini bukan string, kita coba kita ganti ada text. Nah, kemudian di sini kita tambah created add. Nah, pakai created add-nya pakai timestamp aja. Ada timestamp which is literal current timestamp. Nih. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk created-nya, terus sini kita updated-nya sama aja, times seperti ini, teman-teman ya. Penggunaan seperti ini. Cuman di sini kita akan coba update lagi, karena kita nggak mungkin contohnya seperti ini. Nah, tipenya apa? Ini primary key-nya true, auto increment-nya true, allow null false. Jadi ini data yang harus kita gunakan lah ya, teman-teman ya. Nah, kemudian SQLS string-nya ini kita ganti juga tipenya string, allow null-nya false atau true itu, teman-teman. Sama kita tipenya allow null-nya false. Nah, ini create. Oke, ini nggak perlu, cukup satu aja. Oke, untuk yang ini kita kasih tipenya date, default value-nya seperti ini, current timestamp ini sama juga. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, nanti seperti ini untuk pembuatan migration-nya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan coba jalankan. Kita coba cek untuk running migrate. Nah, ini running migration kita udah buatkan. Ini kita running, tapi kita paste. Nah, gagal nih. Nah, dia gagal karena katanya configuration have not run SQLS ini. Oke,
Oh ya, kita lupa menjalankan ini ya teman. Text equalize CLI kita init dulu. Oke. Nah, udah kita init ya teman-teman ya. Nah, di sini udah ada sampel model, modelnya udah auto create. Nah, ini. Terus ini ada config JSON-nya. Ini kita abaikan saja. Terus di indeksnya ini indeksnya nih. Nah, indeksnya ini kita ganti karena untuk database-nya kita nggak config-nya ada di sini ya teman-teman ya. Config JSON-nya harusnya di sini gitu. Tekan di sini nih. Nah, ini kita ganti indeksnya config JSON. Sini config JSON.env. Nah, oke. Sini kita akan coba. Nah, di sini kan ada env nih. Nah, env-nya pakai apa nih contohnya? Ya, node env-nya harus ada. Ini kita akan coba buat env-nya masih development. Oke, ini kan mode development nih. Karena kita pakai development, kita akan coba ke setup di indeksnya ini, config JSON. Nah, kita kan nggak ada di config nih, kita ada config database. Nah, jadi kita akan ganti indeksnya config ini database gitu. Nah, ini kan ada env nih. Nah, env-nya apa? Development gitu. Nah, kalau teman-teman seandainya ada lebih dari satu env, contohnya nih, kalau ada lebih dari satu env, contohnya di sini. Nah, ini development. Nah, development ini nih contohnya gitu. Terus nanti di sini ada untuk production contohnya gitu. Nah, ini hapus saja seperti ini. Nah, tapi kalau seperti ini berarti kita ada perubahan lagi dong untuk pemanggilan database-nya yang ada di app ini. Nah, ya connection ini database config. Oke, db config kan kita database JS nih. Nah, db nya apa? Config db config. Nah, db config apa? Di sini kita pakai ya development gitu. Nah, kita yang pakai development seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba tes koneksinya dulu. Koneksinya berhasil masuk atau enggak setelah kita ubah config database-nya jadi seperti ini ya, development sama production. Oke, kita akan coba cek. Kita masuk ke book, add book. Nah, di sini. Ini kita akan coba menggunakan try catch. Nah, di sini kita akan coba connection. Console database connected. Tapi kalau gagal kita log database not connected, error. Oke, di sini adalah connection. Nah, connectionnya ini kita panggil, kita sambungkan ke dalam DB-nya kita ini, DB ini ke DBJS. Oke, di sini kita panggil connection require database book controller. Kan kita keluar 2 kali, keluar terus masuk ke database MySQL connection, kita bukan ke connection, kita ke oh iya benar, ke DB. Kita ke DB ini kita
kita ke DB SQL DB. Oke, berhasil. Nah, kita akan coba add book, apakah berhasil setelah kita ubah tadi. Kita cek. Oh, belum ya, kan ada connection create pool, add book, console log, connect database connection. Oh, ini tes up. Oh iya, ini update ya. Kita store berhasil. Nah ini berhasil, database connected. Tapi di sini ada keterangan ignore invalid configuration option based to connection, username is currently running but in the future. So, kita akan coba cek dulu lagi database nya. Kita pakai host, bukan username ya. Salah, kita pakai user. Oke, user berhasil. Kita akan coba sini lagi. Oke, kita bisa ignoring invalid configuration option based connect dialect disconnect warning but oke. Oh ya, ada dialect nih. Kita hapus. Seperti itu, kita send. Oke, benar nih, database connected. Oke, kita udah berhasil koneksi database-nya. Oke, kita udah koneksi database. Kita tinggal sekarang, kan kita udah create nih, kita udah sambungkan config. Ini nggak perlu ya, ini nggak perlu karena tadi kita udah ini SQLize-nya, jadi ini otomatis. Ini kita biarkan saja. Kita sekarang fokus di index ini. Nah, ini kita udah ganti tadi. Nah, sekarang kita coba running lagi. Nah, migrate. Oh, error di sini katanya load configuration file from config.json using. Oke ya, masih dia connectnya ke database. Nah, ini config. Oh ya, salah. Ini kan kita bukan ke config ya, kita konsepnya ke database. Benar berarti ya, index load config database, load configuration file. Udah kita ganti nih. Yes. Sama ini kan di sini. Database. Database.js. Oke, karena dia maunya di config itu, ini tag di config JSON. Nah, config JSON-nya. Oke, config JSON ini kita ubah aja. Kita ubah. Kita samakan kayak database. Database. Oke. Seperti ini, coba. Oke, berhasil. Nah, jadi kita harus buat seperti ini. Oke, ini berhasil. Kita ke config.
Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kalau kita lihat database kita ini, kita refresh, nah udah berhasil lah. Sekarang kita udah punya title, description, created date, updated date seperti ini ya, date time, current timestamp. Nah ini untuk proses kita pembuatan migration ya.